Oke, selamat siang ya. Jadi ini video lahir lagi ya untuk mereview bohlam JL3. Selama ini bukannya kita tidak mereview, tetapi kita tetap ada penjualan, tapi kita tidak masukkan ke YouTube karena kadang-kadang orang bosan ya melihat review saya ya. Tetapi kita akan mereview bohlam JL3 ini diorder untuk Avanza Veloz 2000, pokoknya Avanza Veloz lah ya. Bohlam JL3 ini kenapa sih saya rekomendasikan tipe bohlam ini? Bohlam ini adalah bohlam 3 warna. Ya, 3 warna paling terang di versi 2022 ya. Bohlam bagus itu harus ada syaratnya. Syaratnya itu ya 1 watt dan luxnya harus gede. Masih banyak orang bertanya kepada saya, "Pak, bohlam ini lumensnya berapa?" Saya jujur terus terang tidak bisa menjawab lumensnya berapa. Kenapa? Karena saya tidak punya alat ukur. Ya, jadi saya tidak mau membohongi Anda dan saya juga tidak mau membohongi siapapun. Saya ngomong apa adanya, to the point. Saya tidak bisa mengukur ini lumensnya berapa. Jadi saya tidak bisa memberitahu Anda berapa lumensnya. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya berapa wattnya bohlam ini, saya bisa mengukur dengan alat yang namanya wattmeter karena saya punya alatnya. Dan tingkat keterangannya dia berapa saya bisa mengukur. Kenapa? Karena saya mempunyai alat yang namanya luxmeter di depan sana ya. Jadi saya bisa, kalau Anda minta pembuktian kepada saya adalah watt dan luxnya ya. Kalau wattnya ya, Anda sudah pasti tahu wattnya bohlam ini adalah real 30 watt ya. 30,3 wattnya ya. Anda kalau nggak percaya atau Anda ragu, Anda bisa nonton video YouTube saya sebelumnya. Selalu saya bilang bohlam ini adalah 30 watt. Saya tidak pernah bilang bohlam ini 40 watt, 50 watt, 60 watt atau segala macam. Dan saya tidak pernah bilang bahwa bohlam ini 22.000 lumens, 25.000 lumens, 20.000 lumens. Saya tidak bisa berbicara kalau tidak ada faktanya. Saya juga tidak mau membohongi Anda, saya juga jadi orang juga tidak mau ditipu orang. Anda pasti juga tidak mau ditipu orang. Manusia lahir di dunia ini tidak ada yang mau ditipu, benar nggak? Ya, jadi saya juga tidak mau menipu Anda dan saya juga tidak mau ditipu. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa ini berapa lumen. Tetapi kalau Anda mau tahu tingkat keterangannya berapa, saya bisa buktikan. Wattnya 30 watt, luxnya adalah 3.600 kira-kira maksimum. Diukur menggunakan alat yang namanya luxmeter. Nah, jika halogen standar ya 55 watt bawaan mobil Anda ini diukur dengan jarak yang sama, ini menghasilkan 1000 lux. Bohlam ini bisa menghasilkan 3.600 atau 3.500 lux. Jadi, perbandingan bohlam ini H4 55 watt dengan JL3 ini 30 watt ini bisa lebih terang 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Jadi saya hanya bisa membuktikan seperti itu. Ya. Nah, sekarang masalahnya Anda bisa nggak buktikan bahwa ini halogen ini sekitar 800 atau 900 lumen? Ya, bisa nggak membuktikan? Atau pedagang-pedagang yang bisa membeberkan spesifikasi 25.000 lumen, bisa nggak dia buktikan 25.000 lumen angkanya? Tidak bisa. Ya, dia hanya bisa menggunakan alat yang namanya luxmeter dan mereka pun ikut-ikutan saya sebenarnya. Ya, awal-awalnya kan saya yang mencetuskan seperti ini, tapi mereka mengikuti. Ya, seperti itu. Jadi kita ngomong sesuai fakta saja, ya. Saya tidak mau menipu Anda karena menjual dengan tipu-tipu tidak bisa bertahan lama, ya. Kita jujur-jujuran aja. 30 watt 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar 55 watt. Nah, syarat kedua nih, sudah terang tetapi harus stabil, tidak boleh ngedrop. Jadi bohlam ini kalau 30 watt ya 30 watt terus, tidak ngedrop. Ya, itu yang bagus. Masalahnya, banyak bohlam di pasaran nyala pertama diukur menggunakan wattmeter itu besar wattnya. Betul, 40 watt, 55 watt, tetapi setelah jalan 5 menit kemudian dia turun. Mencapai 25, mencapai 30, ada yang 35, dia turun. Kenapa bisa turun? Satu, karena bohlamnya memang tidak stabil. Karena Anda tahu sendiri, namanya barang buatan Cungko, ya.
barang buatan Cungkuo, barang made in China, semua seperti itu. Spesifikasi ditulis sebesar-besarnya. Ini bukan berdasarkan kita menjual lampu, kita ngomong apa ada, tetapi Anda seperti Anda pedagang Trafolas atau Anda pedagang kompresor buatan Cina, ditulis PK-nya segede-gedenya tetapi kemampuannya tidak sesuai. Genset contohnya, dia bilang 2000 watt tetapi dibebankan 1000 watt saja sudah nggak kuat. Ya, jadi harap maklum, ya produk buatan Cungkuo itu seperti itu. Ya, spesifikasi digede-gedein semua, tetapi kenyataannya tidak sampai. Ya, kalau motor Anda boleh lihat yang namanya motor Minerva zaman dulu 250 cc, ternyata tapi powernya tidak sesuai dengan 250 cc pada umumnya seperti buatan Jepang, ya, karena spesifikasi kalau yang namanya motor atau barang-barang Cungkuo ya seperti itu. Nah, kita di sini menyajikan data yang valid. Tidak boleh ngedrop, ya, syarat kedua bolam bagus. Kenyataannya banyak bolam di pasaran itu ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena satu, si pedagangnya beralasan karena panas. Dia wattnya turun. Betul, panas wattnya turun. Tetapi kalau panas dengan alasan panas wattnya turun, berarti LED tersebut jangan Anda beli. Kenapa? Karena tidak cocok. Indonesia itu negara panas, bro. Ya, di Indonesia tidak ada musim dingin. Memang di wilayah-wilayah tertentu Indonesia, mungkin di dataran tinggi, di Malang, di Dieng, di Bandung, di Lembang mungkin dingin, betul. Tetapi kita berbicara seperti saya di kota besar, ya di Jakarta, mungkin ada di Surabaya, di Medan, ya relatif panas, panas bro. Cuma ada musim hujan dan juga tidak tiap hari hujan, ya. Jadi kalau dengan alasan panas dia ngedrop, berarti kalau Anda pakai berarti wattnya itu akan ngedrop terus. Nah, seperti itu tidak bagus, ya. Tidak bagus. Jadi lebih baik Anda mencari LED yang stabil, 30 watt ya 30 watt. Mau panas, mau dingin, mau hujan, mau kabut, mau apa ya 30 watt 30 watt itu lebih bagus dibandingkan ngedrop. Ya, makanya banyak orang mengeluhkan, kok kenapa ya LED saya waktu awal nyala terang tetapi kok saya jalan setengah jam aja kok kayaknya kecil ya cahayanya. Ya itu karena ngedrop. Ya, karena ngedrop. Jadi kalau Anda pemain sepak bola, ya kalau Anda sering main game atau main apa sih yang pertandingan bola kan ada tuh kalau capek, jadi staminanya nggak kuat lah, ya. Anda seorang atlet, jadi staminanya nggak kuat, ngedrop gitu ya. Jadi cuma main sebentar capek, staminanya nggak kuat. Nah, letoy, ya. Nah, carilah LED yang stabil, staminanya kuat, tarikan napasnya panjang, stabil. Nah, ya. Jadi syarat 1 watt dan luxnya harus gede, syarat kedua adalah stabil. Nah, syarat ketiga ini penting, bro. Kenapa saya bilang penting? LED itu harus bisa adjustable. Ya, saya ulang-ulang terus harus bisa adjustable. Kenapa? Karena untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off, untuk memfokuskan sinar. Kalau Anda beli LED yang fix fokus itu merugikan Anda. Merugikan Anda. Saya bilang apa adanya merugikan. Belilah yang adjustable, lebih menguntungkan. Ya. Kenapa? Karena bisa ya di-adjust gitu ya. Seperti ban pinggang Anda lah ya. Kenapa Anda beli ban pinggang yang bagus bisa di-adjust dibandingkan yang sistem lobang? Kalau Anda makan, Anda gendut, ya habis makan kenceng. Nah, kalau Anda beli ban pinggang yang sistemnya slide yang bisa geser-geser, tentu kan Anda bisa mengendorkan sedikit ban pinggang Anda. Pagi hari Anda belum makan, Anda kurus, tentu Anda bisa mengencangkan sedikit ban pinggang Anda. Tapi kalau ban pinggang yang sudah sistemnya fix pakai lobang, ya itu jadi pagi-pagi kendor, siang-siang kencengan. Nah, tapi kalau Anda beli ban pinggang yang bisa di-adjust, ya itu lebih enak. Nah, sama seperti lampu ini juga seperti begitu. Kalau Anda beli lampu yang bisa di-adjust, tentu Anda lebih untung karena bisa memfokuskan sinar tiap-tiap mobil berbeda. Ya, karena desain reflektor tiap-tiap mobil itu berbeda. Untuk Avanza Veloz, untuk Avanza yang lama, untuk Avanza untuk Toyota Innova kan reflektor desainnya berbeda-beda ya. Ada garis panduan ininya yang berbeda-beda. Garis ini berbeda-beda tentu geseran itunya berbeda ya. Jadi Anda tidak bisa mensamakan untuk tiap-tiap bohlam. Untuk tiap-tiap bohlam ke semua reflektor mobil tidak bisa karena memang berbeda-beda. Dan yang penting adalah perlu dikalibrasi ya, seperti saya bilang kalibrasi itu penting supaya hasil outputnya bagus. Jangan sampai Anda beli ini LED terang memang LED-nya wattnya gede,
Dia stabil, tetapi sinarnya tidak napak di jalan. Anda supaya bisa terang itu harus sinar bisa napak di jalan. Ya, jadi sinar itu harus bisa napak di jalan, tidak ke arah atas pohon. Ya, harus tebal, bukan tipis. Ya. Nah, syarat selanjutnya adalah soal tidak storing. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik atau sensor-sensor di mobil Anda. Yang paling gampang adalah mengganggu radio mobil Anda. Mengganggu sistem kerja sensor-sensor. Banyak ya LED yang di pasaran itu storing, banyak. Apalagi mobil-mobil zaman sekarang sudah menggunakan yang canggih-canggih, sudah Toyota Safety Sense atau ada Honda Safety Sense, sudah menggunakan sensor-sensor yang berbagai macam. Nah, kalau bolamnya storing, nah itu bisa mengganggu kerja sensor seperti itu. Seperti saya sudah ceritakan banyak di video-video sebelumnya, ya pada saat lampu nyala kenapa kok injek gas mesti dalam? Nah, itu karena storing. Ya, karena storing sensor throttle body terganggu oleh sinyal PWM dari LED. Ya, jadi pilihlah bolam yang tidak storing. Nah, soal pendinginan ini penting. LED ini berpendingin heatsink, ada kipas. Nah, kipasnya ini yang versi 2022 sudah saya upgrade. Ya, jadi lebih bagus, ditandai dengan kepala silver. Ada yang sudah disilverkan, ada yang kepala silver, ada yang masih belum, tergantung stok. Ya, pokoknya intinya adalah barang yang Anda beli versi saya sudah upgrade, ya sudah upgrade. Nah, keunggulan lain bolam ini adalah 3 warna, ya. 3 warna ini artinya adalah bisa berubah warna. Bagaimana cara mengubah warnanya dengan mematikan menyalakan saklar lampu mobil Anda. Kenapa sih Anda butuh 3 warna? Warna putihnya Anda bisa pakai pada saat jalanan biasa. Warna putih kuningnya Anda bisa pakai pada saat jalanan basah. Warna kuningnya Anda bisa pakai pada saat jalanan hujan atau kabut. Ya, jadi bolam ini termasuk bolam segala cuaca, segala musim. Ya, putihnya Anda pakai pada saat kondisi biasa, putih kuningnya pada saat jalanan basah, kuningnya pas pada saat jalanan hujan atau kabut. Bolam ini lebih unggul dibandingkan kalau bolam yang satu warna. Ya, masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri sebenarnya. Ya, tapi kalau Anda beli yang satu warna, Anda memang hebat di jalanan kering. Tetapi kalau Anda ketemu hujan atau kabut, pasti akan payah. Ya, akan payah. Kenapa? Karena sifat cahayanya sendiri, spektrum cahaya itu tidak bisa menembus partikel-partikel hujan, partikel-partikel air kecil-kecil hujan di udara. Ya, partikel-partikel embun tidak bisa tembus, ya makanya kenapa bolam warna putih payah kalau ketemu kabut. Lebih hebat warna kuning. Ya, seperti itu. Karena ya itu spektrum cahaya. Ya, jadi bolam ini 3 warna, paling terang. Ini diorder untuk Toyota Avanza. Ya, Anda jangan lupa kalau mau beli kasih tahu saya untuk mobil apa supaya kita bisa kalibrasi. Ya, saya mau berusaha semaksimal mungkin supaya hasilnya bagus. Jangan sampai Anda beli bolam ini Anda merasa tidak aman dan tidak nyaman. Tidak aman dalam arti menyilaukan orang. Anda jangan sampai beli bolam menyilaukan orang karena prinsipnya manusia itu tidak mau diganggu. Anda sendiri melihat mobil yang lampunya silau terhadap Anda, pasti Anda juga tidak nyaman, tidak senang. Ya, jadi kita pakai lampu yang terang jangan sampai mengganggu orang. Ya, Anda bisa ditilang, Anda bisa diajakin orang berantem, ya. Dan sinarnya harus napak. Jadi Anda harus aman dan nyaman. Jadi supaya Anda ada lobang, ya jangan sampai nabrak itu lobang karena sinarnya kan udah terang ke jalan, bukan terang yang ke atas pohon, bukan, ya. Oke, jadi ini H4 JL3 ya. Versi terakhir 2022. Jadi buat Anda yang mau beli silakan WhatsApp saya. Anda bisa beli di Tokopedia, di Bukalapak. Anda bisa transfer langsung ke BCA saya. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Jangan lupa sudah beli kasih tahu saya untuk mobil apa ya. Saya berusaha yang terbaik. Kita berikan yang terbaru ya barangnya. Seperti ini bentuknya adalah JL3 dan jangan lupa ya barang yang Anda beli pasti saya kalibrasi ya, saya maksimalkan supaya Anda juga pakai nyaman, aman, tinggal PNP ya. Putih, putih kuning, kuning ya. Putih, putih kuning, kuning ya, seperti itu. Ya. Oke, cukup reviewnya. Ya, bolam JL3 untuk Toyota Avanza. Oke, terima kasih.